Halo Sobat Imun, kita semakin sering mendengar berita tentang tumpukan sampah plastik yang semakin menggunung, yang membuat negara kita menjadi juara dunia ya setelah Cina ya. Lingkungan yang tercemar oleh sampah plastik akan menghasilkan bahan-bahan sisa yang kemudian terurai menjadi mikroplastik atau juga ada yang disebut nanoplastik. Nah, partikel itu ternyata dapat mempengaruhi udara, air, tanah, dan juga selanjutnya mempengaruhi hewan-hewan dan tanaman, dan pada akhirnya karena kita juga mengkonsumsi daging hewan dan juga tanaman, juga dapat mempengaruhi kesehatan kita ya, baik melalui apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau yang masuk melalui kulit kita ya. Nah, ada Sobat Imun yang kemudian bertanya, apakah hal ini juga akan dapat menyebabkan peningkatan jumlah penyakit autoimun? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kali ini kita akan mengulas tentang polusi lingkungan, khususnya tentang mikroplastik dan kaitannya dengan penyakit autoimun. Nah, Sobat Imun, pertanyaan pertamanya yaitu apa itu mikroplastik ya? Mikroplastik adalah partikel plastik yang kecil-kecil dengan ukuran kurang dari 5 mm ya. Partikel ini berasal dari berbagai sumber, seperti pecahan plastik yang ukurannya agak gede, bahan-bahan kosmetik, bahan-bahan pakaian yang dari bahan sintetis ya. Kemudian juga melalui beberapa bahan yang lainnya yang kita sering gunakan, kantong plastik, kemudian botol plastik dan sebagainya yang kemudian terurai menjadi partikel-partikel yang kecil tadi, dan kita setiap hari bisa terpapar mikroplastik ini melalui apa yang kita hirup ya, udara yang kita hirup setiap hari, kemudian juga makanan dan bahkan minuman ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi saat mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh kita? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroplastik bisa memicu respon imun yang berlebihan ya. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas sel T helper, T helper 2 dan juga T helper 1 serta juga beberapa sel imun lainnya. Nah, ketika sel-sel imun itu terlalu aktif, maka risikonya akan memicu reaksi alergi atau peradangan kronis yang salah satunya juga akan mengarah ke penyakit autoimun. Selain mengaktifkan sel-sel imun adaptif seperti tadi TH1, TH2 dan yang lain-lain, mikroplastik juga dapat mengaktifkan sel imun bawaan seperti misalnya makrofag yang kemudian menghasilkan sitokin proinflamasi ya. Respon ini dapat memperburuk kondisi peradangan atau inflamasi di berbagai organ tubuh. Kalau Sobat Imun mengikuti video saya sebelumnya tentang penyakit autoimun, telah kita bahas bahwa penyakit autoimun itu muncul karena interaksi antara bakat genetik dengan faktor lingkungan. Selain itu juga sudah disinggung peranan infeksi virus atau bakteri yang merangsang aktivasi si anak haram. Kalau Anda ingat apa itu anak haram, yaitu sel-sel imun autoreaktif yang pada akhirnya menyerang bagian tubuh kita sendiri. Nah, faktor lingkungan yang dimaksud itu antara lain mencakup mikroplastik ini ya. Pada orang-orang yang sudah memiliki bakat genetik untuk menderita penyakit autoimun, adanya mikroplastik ini semakin meningkatkan probabilitas munculnya penyakit autoimun karena adanya 3 hal. Yang pertama, mikroplastik merangsang aktivasi sel-sel imun yang menyebabkan terjadinya peradangan kronis. Yang kedua, peradangan kronis ini menyebabkan kerusakan sel yang akan menyebabkan terlepasnya antigen diri sendiri yang pada gilirannya juga akan ikut memacu aktivitas dari sel T dan sel B autoreaktif.
Dan yang ketiga, mikroplastik juga akan ikut mempengaruhi keseimbangan mikrobiota di dalam usus dan bagian tubuh kita yang lainnya, yang hal itu juga ikut berperan menimbulkan peradangan atau inflamasi, yang mungkin akan ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita harus menyadari bahwa dalam 4-5 dasawarsa terakhir ini sebenarnya tidak banyak adanya mutasi genetik yang mengarah pada penyakit autoimun. Yang ada justru perubahan lingkungan. Dan perubahan lingkungan ini akan menyebabkan perubahan epigenetik. Artinya susunan gennya itu tidak berubah, tetapi komponen gennya bisa mengalami interaksi dengan faktor lingkungan dan kemudian berubah. Misalnya adanya modifikasi histon, metilasi DNA atau mekanisme yang melibatkan RNA sehingga mengarah pada kondisi yang menyuburkan proses autoimun. Jadi sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan termasuk adanya mikroplastik ini memiliki pengaruh yang sangat penting ya. Nah, buat sobat imun yang ingin tahu lebih lengkap mengenai apa itu autoimun, asal-muasalnya bagaimana, silakan simak video saya tentang penyakit autoimun yang tautannya ada di sini ya. Berikutnya adalah interaksi antara mikroplastik dengan kesehatan usus. Kita tahu bahwa dampak lain dari mikroplastik adalah terjadinya kerusakan dinding usus yang akhirnya juga mengganggu keseimbangan mikrobiota usus ya. Mikroplastik bisa menempel pada dinding usus, kemudian memicu peradangan lokal di saluran pencernaan dan akhirnya mempengaruhi penyerapan nutrisi juga ya. Nah, ketidakseimbangan mikrobiota ini dikenal dengan istilah dysbiosis. Dysbiosis juga dapat memicu aktivitas sel-sel imun karena sekitar 70% sel imun justru berada di usus yang akhirnya berujung pada inflamasi. Nah, inflamasi yang berkepanjangan akan menyebabkan berbagai penyakit, antara lain penyakit autoimun, penyakit kardiovaskuler, dan juga penyakit kanker. Paparan jangka panjang mikroplastik dapat menyebabkan akumulasi di berbagai organ ya, termasuk di hati atau liver, di paru-paru, di ginjal ya, menyebabkan satu terjadinya stres oksidatif, yaitu terbentuknya radikal bebas, dan juga memicu inflamasi kronis dengan berbagai konsekuensinya. Bisa juga di otak karena dia berpotensi mempengaruhi fungsi neurologis karena mikroplastik itu bersifat toksik juga dan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sel-sel saraf. Pada sistem reproduksi, kita tahu bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik itu dapat berdampak pada kesuburan karena pengaruhnya pada fungsi hormon. Ya. Nah, penelitian-penelitian ini semakin menegaskan bahwa mikroplastik itu bukan hanya merupakan masalah lingkungan saja, tetapi juga menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan kita semuanya. Lalu, dokter, di mana saja mikroplastik itu bisa ditemukan? Berikut ini ada beberapa sumber utama mikroplastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dari makanan dan minuman ya. Kita mengkonsumsi ikan, kita mengkonsumsi kerang ya. Kita nggak sadar bahwa ikan maupun kerang itu mengkonsumsi mikroplastik yang berasal dari sampah-sampah kita yang akhirnya ikut juga ke laut ya. Kemudian sumber yang lain adalah makanan dalam kemasan plastik misalnya ya. Kemudian juga yang kita seringkali gunakan sehari-hari adalah air minum dalam kemasan ya. Dari udara, kita lihat di udara kita itu sebenarnya walaupun kita tidak bisa lihat secara nyata, itu banyak sekali tersebar partikel-partikel mikroplastik, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat polusi yang tinggi ya. Nah, kemudian yang ibu-ibu nih, produk kosmetik dan rumah tangga, misalnya pasta gigi, sabun yang mengandung scrub itu ternyata mengandung microbeads ya.
Microbeads itu adalah salah satu partikel dari microplastik. Pakaian yang kita gunakan juga begitu. Kalau kita memilih pakaian yang berbahan sintetis seperti misalnya polyester dan sebagainya, itu akan melepaskan microplastik saat dicuci. Apalagi kemudian menggunakan mesin pengering misalnya ya. Kemudian apalagi kita akan tidak habis-habisnya kalau menyebutkan daftar sumber mikroplastik yang ada di sekitar kita ya. Coba bayangkan, setiap minggu tanpa kita sadari kita bisa saja mengkonsumsi sekitar 5 gram mikroplastik. Serem banget bukan? Sobat Imun, ya walaupun kita tahu semua itu merupakan ancaman, tapi sebaiknya kita tidak panik ya. Kita khawatir boleh, tapi jangan panik. Kita bisa mengambil langkah-langkah kecil untuk mengurangi paparan mikroplastik itu, tapi semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa kita coba, Anda coba. Yang pertama adalah 1, gunakan botol minum dan wadah makanan yang bukan dari plastik ya. Padahal dari kaca atau dari stainless steel itu lebih baik ya. Kemudian berikutnya adalah kurangi konsumsi makanan olahan yang dikemas dengan plastik. Jadi kalau kita beli kadang-kadang sama penjualnya dikasih bungkus plastik, itu sebaiknya mungkin kita lebih baik bawa panci atau apa sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kurangi penggunaan bahan-bahan plastik yang sekali pakai. Tadi ada kantong plastik, botol plastik dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau beli baju, ya belilah baju atau pakaian yang berbahan natural ya, seperti misalnya katun, wool, sutra dan linen ya. Gunakan itu aja, jangan menggunakan yang bahannya sintetik ya. Kemudian kalau Anda mencuci baju, rubah cara mencucinya ya. Karena apa? Karena pakaian akan mengeluarkan microfiber kalau bahannya dari bahan sintetis seperti misalnya polyester. Dan kalau dimasukkan dalam mesin pengering, justru jumlah microfibernya akan meningkat 5 kali lebih banyak ya. Untuk ibu-ibu dan sobat imun yang cantik jelita, pilihlah produk perawatan tubuh dan kosmetik yang bebas dari microbeads. Gimana caranya? Bisa dilihat sebenarnya dalam daftarnya, apakah kosmetik yang Anda gunakan mengandung beberapa bahan yang seperti tampak pada slide berikut ini. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah gunakan transportasi umum dan batasi penggunaan kendaraan pribadi. Kenapa? Karena ban yang kita gunakan dalam kendaraan itu juga menghasilkan mikroplastik ya. Kemudian dukung gerakan pengurangan plastik. Seperti kalau misalnya Anda belanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri ya, jangan menggunakan yang kemasan atau tas belanja plastik lagi. Dan kita lebih salut lagi kalau sobat imun sekalian berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan lingkungan dan menyadarkan masyarakat akan bahaya pencemaran lingkungan, khususnya yang berasal dari mikroplastik. Nah, sobat imun, mikroplastik bukan hanya ancaman bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan kita. Dengan memahami dampaknya, kita bisa mulai melalui perubahan kecil untuk melindungi diri kita sendiri dan juga lingkungan generasi mendatang ya. Sobat imun, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel GS Imun Talk dan aktifkan notifikasinya agar sobat imun tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Kalau sobat imun punya cara lain untuk mengurangi paparan mikroplastik, silakan tulis dalam kolom komentar ya. Kita akan jumpa di video-video berikutnya. Salam imun sehat.